Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwani fiddin, jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini di akhir kesibukan kita, yaitu berjuang mencari nafkah untuk keluarga, kita masih dapat menyisakan atau menyisihkan waktu kita untuk bersama-sama menuntut ilmu. Di tempat yang kita cintai ini, kita selalu berdoa agar Allah Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semuanya kesehatan dan keselamatan. Dan bila ada saudara-saudara kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran di dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, harta kita, umur kita, dan pekerjaan kita. Dan semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa dan kesalahan kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan kaum muslimin secara umumnya. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan di atas tauhid, istiqomah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, istiqomah dalam ibadah dan di dalam ketaatan dan di dalam menuntut ilmu syar'i, sehingga kelak kita dapat bertemu dengan Allah Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi saudara-saudara kita, terutama yang sedang terdampak dengan bencana alam di Pulau Sumatera, di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh. Semoga Allah Ta'ala selalu melindungi mereka dan segera mengangkat musibah tersebut dari mereka. Dan jika ada mereka yang terluka, semoga segera disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Yang meninggal dimasukkan ke dalam golongan para syuhada, yang hilang segera ditemukan oleh keluarganya. Dan semoga Allah Ta'ala memberikan kepada mereka ketabahan dan kesabaran dan mengganti dengan yang lebih baik apa yang telah diambil dari mereka dan memberikan pahala yang berlipat ganda di sisinya. Baik, kajian kita pada sore hari ini terkait dengan masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa akidah? Tentunya secara singkatnya, akidah itu merupakan pondasi, hal yang terpenting dalam hidup kita, lebih penting dari makan, minum, dan tidur, ya kan? Demikian juga karena akidah itu akan menentukan diterima atau tidaknya amalan kita, ibadah kita, yang itu menjadi tujuan utama kita diciptakan oleh Allah Ta'ala. Terus kenapa kok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena itulah satu-satunya akidah yang selamat, satu-satunya akidah yang selamat dari penyimpangan. Apa sih arti akidah? Akidah itu secara bahasa artinya dari kata akdun, yang artinya mengikat dengan kuat. Sebenarnya ada hubungannya dengan bahasa kita ya. Akad, ikat. Jadi kan akad itu secara bahasanya mengikat. Akad, ikat. Jadi ikat itu bahasa Arab ya sebenarnya. Jadi akidah itu dari kata akad yang artinya menghubungkan dengan kuat, menarik dengan kuat. Bisa juga itu ditujukan kepada sesuatu yang dikuatkan dalam hati. Jadi bukan hanya secara fisik, ya tali diikat kuat, enggak. Tapi hati juga bisa diikat. Sedangkan secara istilah, apa sih arti daripada akidah? Akidah adalah al-iman al-jazim. Iman yang dikuatkan, yang dikokohkan. Terus kemudian iman sendiri apa itu kan?
Iman itu secara umum yang ya artinya apa namanya? Tasdik, pembenaran. Tapi sebagian ulama kurang setuju kalau iman itu diartikan membenarkan atau percaya. Nah, mereka lebih setuju kalau iman itu diartikan ikrar, mengikrarkan, disertai dengan ketundukan dan menerima. Karena ketika ada orang dari jalan melihat kejadian terus cerita ke kita bilang, ya saya percaya kepada kamu, saya membenarkan kamu. Tapi kita nggak bisa bilang saya beriman kepada kamu, beda. Berarti iman itu bukan percaya, bukan membenarkan, tapi lebih dari itu. Iblis itu dikatakan beriman nggak bahwa Allah yang menciptakannya? Beriman, tapi dikatakan dia beriman dalam artian membenarkan nggak? Dalam artian tunduk dan menerima nggak? Enggak. Makanya iblis tidak termasuk yang beriman walaupun dia percaya gitu kan. Jadi iblis percaya kalau Allah yang menciptakannya, menciptakan malaikat. Tapi iblis tidak termasuk golongan yang beriman. Kenapa? Karena dia tidak mengikrarkannya dalam hatinya, tidak menerima dan tidak tunduk. Begitu juga orang-orang kafir Quraisy. Jadi iman, jadi akidah itu adalah keimanan yang kokoh, yang kuat, yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Jadi yang namanya akidah itu enggak boleh setengah-setengah, 50%, 50% enggak boleh. Jadi harus kuat keyakinan itu. Terkait dengan apa? Terkait dengan pokok-pokok atau dasar-dasar keimanan di dalam Islam. Seperti yang tercantum dalam rukun iman yang 6. Iman kepada Allah. Nanti mencakup iman bahwa Allah itu ada. Iman kepada rububiyahnya. Iman kepada uluhiyahnya. Iman kepada asma dan sifatnya. Terus iman kepada para malaikatnya. Iman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan iman kepada takdir. Dan juga mencakup iman kepada hal-hal yang gaib. Jadi mencakup juga iman kepada perkara-perkara yang gaib. Seperti misalnya apa? Alam jin, alam akhirat, termasuk juga alam kubur. Jadi kalau kita perhatikan di sini, akidah itu berarti hanya ditujukan kepada amalan hati, ya. Jadi tidak terkait dengan apa namanya amal perbuatan atau amalan anggota badan. Walaupun tentunya itu juga berhubungan erat, ya, juga berhubungan erat. Tapi lebih spesifiknya adalah amalan hati, bukan amalan anggota badan. Terus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Siapa yang dimaksudkan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka adalah orang-orang yang mengikuti manhaj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka beriltizam, komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, dan yang berpegang pada pendapat salafus soleh. Itulah yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka adalah yang mengikuti jejak langkah atau manhaj atau metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga para sahabatnya. Dan mereka komitmen berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan perkataan salafus soleh. Siapa yang dimaksudkan salafus soleh? Yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Termasuk imam kita yang 4. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullah. Itu yang disebut salafus soleh. Atau 3 kurun yang pertama. 3 generasi yang pertama.
Itulah yang disebut dengan ahlus sunnah. Wal jamaah, kenapa disebut mereka al jamaah? Karena mereka selalu mengikuti ijma' para ulama, selalu menjaga persatuan. Jadi tidak keluar dari pendapat-pendapat mereka. Berarti kalau menyimpang dari pendapat itu tidak disebut ahlul jamaah. Makanya di sana nanti ada yang namanya kelompok-kelompok yang menyimpang, yang berpecah dari ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga kalau kita perhatikan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu memiliki beberapa ciri khas. Pertama, mengikuti sunnah. Yaitu mengikuti sunnah. Berpegang kepada apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu ucapan maupun perbuatan. Ya, identik dengan itu. Terus, berpegang kepada jamaah. Artinya, dia tidak akan keluar dari tongkat ketaatan dan tidak keluar dari kesepakatan kaum muslimin. Kemudian bersandar kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi sumber rujukan mereka yang utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga mereka identik dengan kelompok yang memuliakan para sahabat dan tabi'in. Karena mereka beriman, meyakini bahwa para sahabat itu adil. Artinya apa? Dipercaya. Dan mereka mengikuti manhaj salafus soleh tadi, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu ciri khas ahlus sunnah. Jadi kalau ada misalnya orang mencela sahabat, mencela mungkin tabi'in, nah itu bisa menunjukkan kalau dia itu berarti keluar dari koridor ahlus sunnah wal jamaah. Terus yang menjadi ciri khas ahlus sunnah wal jamaah yang berikutnya adalah wasatiyah, i'tidal, moderat. Nah, ini istilah moderat itu bisa mengandung makna negatif, bisa mengandung makna positif. Kalau makna negatifnya apa? Moderat itu artinya ketika kaum muslimin bermuamalah, bergaul dengan non muslim dengan moderat, dalam artian itu toleransi yang berlebihan. Nah, itu moderat yang tidak benar. Misalnya ikut merayakan hari raya mereka, ikut menghadiri perayaan hari mereka, mengucapkan selamat. Nah, itu sering. Islam yang moderat dong. Islam moderat itu mereka pahami itu yang tidak tidak kaku, tapi luas. Nah, moderat seperti itu nggak benar. Tapi kalau moderat itu artinya moderat di dalam mengamalkan agama, nah itu benar. Karena memang ajaran agama Islam itu sifatnya moderat, wasat. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian itu umat yang tengah, moderat. Jadi moderat itu artinya dalam mengamalkan ajaran itu antara ifrat berlebih-lebihan, antara tafrid ngurang-ngurangin, antara gulu dan antara gampang-gampangin. Jadi Islam itu aslinya memang ajaran yang moderat. Ahlus sunnah wal jamaah itulah yang sebenarnya mengikuti ajaran yang moderat. Jadi antara berlebih-lebihan dan ngurang-ngurangin. Nah sekarang gini, misalnya kalau orang puasa tiap hari, moderat nggak? Enggak. Kenapa nggak moderat? Lah itu di luar konteks sunnah, berlebihan. Karena Nabi SAW memberikan batasan maksimal itu orang puasa Daud. Sehari puasa, sehari berbuka.
Iya nggak? Makanya kalau orang udah puasa Daud nggak boleh nambah lagi dengan Senin Kemis, Ayamul Bid, nggak boleh. Berarti itu di luar moderat. Kenapa? Berlebihan. Ngurang-ngurangin juga nggak boleh. Sampai nggak pernah puasa Ramadan. Jadi moderat itu artinya antara berlebih-lebihan dan mengurang-ngurangi. Orang sholat setiap malam, semalam suntuk terus. Moderat nggak? Enggak lah. Karena sebaik-baik sholat malam itu yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam kan. Dan Nabi SAW juga sholat malam juga tidur. Tapi kan ada hadis Nabi SAW sholat semalam suntuk sampai kaki beliau yang mulia bengkak. Itu nggak tiap hari. Itu nggak tiap hari. Jadi nggak tiap hari beliau itu semalam suntuk, beliau juga tidur, beliau juga sholat malam. Berarti kalau yang seperti tadi nggak moderat. Jadi moderat itu tengah-tengah antara berlebihan dan cukup. Ngurang-ngurang. Nah, bagaimana kita bisa tahu moderat atau enggaknya? Ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang dipahami, diamalkan oleh tadi salafus soleh. Sehingga ciri khas dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu moderat atau wasat. Cuman kalau istilah negatif moderat kan, oh jangan seperti itu tuh, ngucapin salamat aja nggak mau, dia nggak moderat Islamnya. Salah itu. Moderat itu bukan itu. Moderat yang benar itu kayak tadi. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka juga memiliki istilah yang lain. Selain disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka juga disebut Al-Jamaah. Kenapa? Karena mereka selalu berusaha untuk bersatu di atas kebenaran dan mereka menjauhi dari yang namanya perpecahan. Jadi itu ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selalu menjunjung persatuan dan menjauhi perpecahan. Makanya disebut Al-Jamaah. Mereka juga disebut Al-Firqah An-Najiyah. Golongan yang selamat. Berdasarkan hadis kan? Bahwa orang Yahudi berpecah menjadi 71 golongan di dalam satu riwayat kan. Terus Nasrani berpecah belah menjadi 72, umatku berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu. Yang satu inilah yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah dan juga disebut Firqah Najiyah, golongan yang selamat. Siapa mereka? Ma'ana wa ashabi al-yaum. Yaitu apa yang sesuai dengan aku dan sahabatku pada hari ini. Ya, yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat. Itulah yang disebut dengan Firqah An-Najiyah atau Ta'ifah Al-Mansurah atau kelompok yang Mansurah yang diberi pertolongan oleh Allah. Terkadang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga dikenal dengan istilah Ahlul Athar atau Ahlul Hadis. Kenapa disebut Ahlul Athar? Lah karena mereka selalu merujuk kepada athar, merujuk kepada hadis. Jadi dalam permasalahan ada hadisnya enggak? Ada athar enggak minimal dari sahabat misalnya. Jadi mereka menjauhi yang namanya ra'yu atau pendapat pribadi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga identik dengan Ahlul Athar atau Ahlul Hadis. Nah, mereka juga disebut dengan Ahlul Ittiba. Kenapa? Karena mereka selalu ittiba, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka juga dikenal dengan istilah salafus soleh, pengikut salafus soleh. Kenapa? Karena mereka juga mengikuti jejak salafus soleh dari para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, ini adalah nama-nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka juga kadang disebut Al-Jamaah,
Mereka kadang juga disebut firqah an-najiyah. Mereka kadang disebut dengan Taifah al-mansurah. Mereka juga disebut dengan ahlul athar, ahlul hadis. Mereka juga disebut dengan ahlul ittiba. Mereka juga kadang disebut dengan pengikut salafus soleh. Itu adalah istilah-istilah yang ditujukan untuk ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga akidah ahlu sunnah wal jamaah itu bisa disimpulkan adalah mengikuti Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Karena kalau kita berhenti di mengikuti Quran dan sunnah, mohon maaf, mungkin setiap orang akan mengaku saya juga ngikutin Quran dan sunnah kok. Tuh ada ayatnya, ada hadisnya. Tapi ketika kita tambahkan dengan pemahaman salafus soleh, pemahamannya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, di situ nanti akan dikeluarkan mereka yang menggunakan Quran dan sunnah, tapi pemahaman yang bukan salafus soleh. Pemahamannya sendiri, ya kan bisa aja kan? Jadi itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah, yaitu mengikuti Al-Quran dan sunnah berdasarkan pemahaman salafus soleh. Di mana akidah ahlu sunnah wal jamaah itu memiliki keimanan yang kuat tadi seputar iman kepada Allah Ta'ala dan mentauhidkannya. Tadi sudah dibahas, disebutkan di dalam rukun iman yang iman kepada Allah tadi mencakup apa? Mengimani bahwa Allah itu ada, mengimani bahwa Allah Ta'ala itu Rob, Tuhan, mengimani bahwa Allah Ta'ala itu ilah, mengimani bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tidak melakukan tahrif, merubah-rubah, ta'til, meniadakan, tamsil, menyerupakan. Terus iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Termasuk juga akidah ahlu sunnah wal jamaah itu mencintai para sahabat radhiyallahu anhum. Karena menganggap mereka itu udul, yaitu mereka itu orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an, yang diridhoi oleh Allah. Dan juga mencintai ahlul bait, keluarga Nabi SAW, menghormati mereka. Dan ahlu sunnah wal jamaah itu mendahulukan nas ketimbang akal. Nah, itu ciri khasnya. Jadi kalau ada orang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dia mendahulukan akal daripada nas, mohon maaf, itu mungkin menyimpang. Nah, contohnya Asy'ariyah itu kan mereka itu ingin menggabungkan antara nas dan akal, tapi terkadang lebih mengedepankan akal apabila nas itu tidak sesuai dengan akal. Kalau ahlu sunnah enggak, ya nas harus didahulukan dari akal. Karena akal kita ini terbatas. Sedangkan akal kita ini ya tidak 100% benar. Tapi kalau nas 100% pasti benar. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selalu, ini nasnya, ini secara akal kok nggak masuk. Dulu kan nas. Akal tinggalin. Gitu. Jadi nggak pernah mereka. Tapi kan menurut saya, ini secara logika kan begini. Nggak kayak gitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian mereka juga memiliki keyakinan bahwa orang yang bermaksiat itu tidak keluar daripada Islam. Mereka tetap disebut mukmin, tapi imannya berkurang. Tidak seperti orang Murji'ah misalnya, yang menganggap imannya masih utuh, sempurna. Atau tidak seperti Khawarij yang mengatakan pelaku dosa besar itu dia jatuh kepada kekafiran. Atau seperti Mu'tazilah yang mengatakan orang yang melakukan dosa besar itu di atas kedudukan di antara dua kedudukan. Disebut beriman enggak, disebut kafir juga enggak. Jadi bingung. Lah kalau bukan beriman, terus bukan kafir, apa? Kedudukannya apa? Ya udah, antara dua itu. Enggak bisa. Orang itu kalau enggak beriman ya kufur gitu. Mu'tazilah begitu kan? Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pelaku dosa besar itu masih disebut mukmin, tapi imannya tidak sempurna.
sempurna, atau mukmin yang fasik, dan dia wajib bertaubat kepada Allah Ta'ala. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwa surga dan neraka itu ada dan itu sudah diciptakan sekarang. Nah juga mengatakan, oh belum ada surga itu, belum ada neraka itu. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki asas-asas atau dasar-dasar pondasi-pondasi yang berikut. Nah, ini adalah dasar-dasarnya. Pertama, kita meyakini bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Ya kan? Sesuai dengan fitrah, artinya fitrah yang masih bersih. Itu meyakini agama Islam sebagai agama yang benar. Demikian juga meyakini bahwa agama Islam itu agamanya semua nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Dan meyakini bahwa agama Islam itu yang diridhoi oleh Allah. Dan tidak diterima agama yang lain selain agama Islam. Itu yang paling pokok. Keyakinan yang paling pokok. Akidah yang paling pokok. Nah, ini sebagaimana dalam surah Ali Imran misalnya kan. 185. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah yang diterima adalah Islam. Dan memiliki 5 rukun. Yaitu rukun-rukun Islam yang 5. Ya, syahadat dan seterusnya. Itu dasar atau pokok yang pertama. Adapun yang kedua, al-imanu billahi wa asma'ihil husna wa sifatihil ulia. Ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengimani bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha tinggi. Dan mengimani hal itu sebagaimana termaktub di dalam Al-Quran dan juga sebagaimana yang telah diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk mengimani rukun-rukun iman yang 6 yang lain. Iman kepada malaikat, kitab, rasul dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, termasuk pokok akidah dalam Islam adalah bahwa semua nama-nama Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Quran maupun hadis semuanya disebut Asmaul Husna. Demikian juga sifat-sifat yang disebutkan semuanya sifat yang maha tinggi. Baik itu yang disebutkan di dalam Quran atau melalui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu sifat-sifat ya bersifat maknawiyah, mendengar, melihat, atau sifat dzatiyah secara zat Allah seperti misalnya wajah Allah, tangan Allah, atau sifat fi'liyah perbuatan seperti turun ke langit dunia, ya enggak? Kemudian bersemayam di atas aras. Itu semuanya diimani sesuai dengan keagungan Allah. Dan diimani secara hakiki. Disinilah nanti yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok yang mungkin menyimpang. Sebagian mengimani sifat-sifat itu hanya dipilih-pilih. Oh, misalnya hanya 7 sifat. Oh, hanya 20 sifat. Atau misalnya memalingkan dari makna yang hakiki, yaitu menakwilkan. Atau mungkin menyerupakan. Nah, disitulah nanti terjadi penyimpangan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Misalnya mengatakan bahwa ya wajah Allah itu bukan wajah, Allah nggak punya wajah. Itu kenikmatan artinya misalnya. Nah, itu menyimpang berarti dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya para sahabat,
termasuk tabi'ut tabi'in, ya, imam yang 4. Mereka meyakini bahwa semua sifat-sifat itu adalah sifat yang hakiki. Jadi tidak menakwilkan. Sesuai dengan keagungan Allah. Tapi mereka tidak menyerupakan. Contohlah, Allah bersemayam di atas aras. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Al-istiwa'u maklum. Yang namanya bersemayam itu sesuatu yang sudah jelas artinya maklum. Jadi nggak usah ditakwilkan, nggak usah dirubah-rubah artinya. Artikan aja secara hakiki gitu yang penting. Wal kaifu majhul. Tapi bagaimana Allah bersemayam? Nah, itu kita nggak tahu. Jangan dibayang-bayangin gitu. Wal imanu bihi wajib, dan keimanan itu wajib, dengan itu wajib iman, nggak boleh menolak. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang gimana bersemayam itu hal yang bid'ah. Kenapa? Karena sahabat tuh nggak pernah nanya kepada Nabi tentang itu. Makanya itu bid'ah kalau ada yang nanya. Nah, itu kaidah itu diterapkan kepada semua sifat-sifat Allah Ta'ala. Itulah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi mereka tidak menakwilkan. Kemudian yang keempat, pokok daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan bahwa iman adalah ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Jadi mencakup ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Jadi keyakinan dalam hati, terus diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga tidak bisa dibilang iman itu hanya keyakinan dalam hati. Yang namanya ucapan lisan dan perbuatan anggota badan tuh nggak masuk, nggak bisa. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian yang kelima, Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Al-Quran itu kalamullah, firman Allah, yang diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Dan Al-Quran itu bukanlah makhluk, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian kelompok yang menyimpang. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, terus didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai metode, seperti yang disebutkan dalam sejarah. Ada caranya begini, ada yang begini kan. Nah, itulah Al-Quran. Jadi apa yang didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam dari Allah itu benar-benar suara dari Allah Ta'ala. Karena ada sebagian kelompok yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyampaikan Al-Quran, Allah menciptakan suara. Nah, itu. Suara itulah ya yang mengeluarkan bunyi Al-Quran. Ah, ini menyimpang. Keyakinan seperti ini menyimpang. Jadi loh, sekarang ini kalau kita manusia lah ya. Manusia ketika mengeluarkan suara, dia berbicara. Ya kan? Terus kita bilang itu bukan suara dia. Marah nggak dia? Pasti marah kan, enak aja ini suara saya. Misalnya seorang muazin yang suaranya merdu bagus kan. Terus kita bilang itu bukan suara dia. Marah dia pasti. Enak ini suara saya. Itu manusia loh, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dikatakan bahwa Al-Quran yang didengar oleh Jibril alaihissalam itu bukan suaranya Allah, tapi Allah menciptakan suara sendiri. Nah itu menyimpang. Ada yang mengatakan begitu. Kemudian yang keenam, Ahlussunnah wal Jamaah mengimani apa yang datang dari Allah Ta'ala dan yang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan perkara-perkara berikut, termasuk azab kubur. Nah, azab kubur itu hak. Pertanyaan mungkar dan nakir juga hak. Kebangkitan setelah kematian, hisab itu hak. Timbangan di akhirat, kemudian kitab-kitab, kemudian diberikan kepada setiap manusia itu juga hak. Jembatan sirat hak, surga neraka hak.
telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hak, syafaat juga hak. Sehingga kalau ada yang mengingkari salah satu dari ini, berarti dia menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Misalnya dia mengingkari adanya azab kubur dengan dalih nggak sesuai dengan akal. Hah? Mana ada azab kubur? Coba dibongkar orang yang meninggal, orang yang paling kafir dah. Tetap utuh. Nah itu dia mengedepankan akal daripada nas. Sedangkan di dalam nas dijelaskan bahwa azab kubur itu ada. Bahkan kita disuruh berdoa berlindung dari azab kubur. Berarti kalau ada yang mengingkari azab kubur, bisa aja dia menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena ini termasuk perkara-perkara yang pokok di dalam ahlu sunnah wal jamaah yang diyakini ahlu sunnah. Nah, kemudian yang ketujuh, ahlu sunnah wal jamaah mengimani bahwa nanti di akhirat orang-orang yang beriman itu akan dapat melihat wajah Allah Ta'ala tanpa ada penghalang. Dan itu kenikmatan yang lebih besar daripada kenikmatan surga. Atau bisa dibilang kenikmatan surga yang paling besar, yaitu dapat melihat wajah Allah Ta'ala. Dan itu tentunya dalilnya banyak dari kitab dan sunnah. Kemudian yang kedelapan, sebagaimana tadi sudah disebutkan di awal juga, ahlu sunnah wal jamaah itu mencintai para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membela mereka, meyakini bahwa mereka itu adalah umat yang paling afdol setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membela agamanya. Itu harus diyakini. Jadi sahabat itu semuanya baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Terutama yang awal-awal masuk Islam, wasabiqunal awaluna minal muhajirin wa ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Jadi kalau ada orang yang mencela sahabat, berarti dia menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah. Gak usah mengkafirkan deh. Misalnya memojokkan. Wah, Muawiyah itu begini. Gak boleh. Yang terjadi, ya sudahlah terjadi. Para sahabat memang tidak maksum. Tetapi kita tetap harus hormat, memuliakan. Tidak boleh mencela. Ada seorang yang ditanya, siapa yang lebih utama, Umar bin Abdul Aziz atau Muawiyah bin Abi Sufyan? Dia menjawab, sungguh debu yang berterbangan dari kudanya Muawiyah itu lebih afdol daripada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Lalu kenapa? Lah karena Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz dengan segala kelebihan-kelebihannya, beliau bukan sahabat. Gak bisa disamain gitu loh. Sehingga kalau kita mendengar orang mengkritiki sahabat, oh ini salah, nah ini harus hati-hati. Yang ada kalau terjadi perselisihan di antara mereka, ya udah kita mengatakan itu sudah berlalu. Masing-masing berijtihad untuk mengikuti yang benar. Ya tentu ada yang benar, ada yang salah. Tapi ketika salah, Allah ampuni kesalahan mereka karena mereka pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriman, meninggal juga dalam keadaan beriman. Dan mereka meyakini ahlu sunnah wal jamaah itu bahwa sahabat yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu anhum. Ada kelompok yang mengatakan bahwa Ali lebih utama dari Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan mengatakan Ali lebih berhak untuk menjadi khalifah setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Berarti ini menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah atau kelompok yang selamat tadi.
Zaidiyah, ya dia termasuk pecahan dari Syiah ya kan. Tapi dia lebih dekat kepada Ahlus Sunnah. Dia tidak mengingkari kekhilafahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali secara tertib begitu, nggak diingkari. Cuman mereka bilang Ali itu lebih afdol dari Utsman. Dari sisi apa? Sifat ya, bukan dari sisi kekhilafahan. Karena namanya sifat, kesolehan kan beda-beda kan. Jadi mereka menganggap Ali lebih baik daripada Utsman. Itu kelompok Zaidiyah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah masih menganggap mereka itu saudara gitu, dalam artian tidak menyimpang jauh gitu kan. Mereka menamakannya diri menjadi sebagai kelompok Zaidiyah. Tapi kalau yang lain bukan hanya itu, malah mengkafirkan sebagian sahabat. Kemudian setelah itu adalah 10 yang dijamin masuk surga sisanya. Kemudian yang ikut perang Badar. Kemudian yang ikut Bai'atur Ridwan. Kemudian sahabat-sahabat yang selanjutnya. Jadi itu ada tertib-tertibnya. Kemudian yang ke-9, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi salah satu kewajiban penting di dalam syariat Islam. Dan hukumnya fardu kifayah. Apabila sebagian sudah melakukan, maka dosanya gugur dari yang lain. Dan meyakini bahwa Allah Ta'ala menjadikan umat Islam ini umat terbaik karena mereka melakukan, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana dalam surah Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kemudian yang ke-10, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mencintai para wali Allah. Membela mereka di dalam hidup mereka. Mendoakan mereka setelah mereka meninggal. Tetapi ketika mereka sudah meninggal, mereka tidak pernah meminta atau berdoa kepada para wali tadi. Karena mereka meyakini bahwa wali Allah itu didoakan ketika sudah meninggal, bukan dimintai doanya. Cuman masalahnya siapa wali Allah itu? Kan? Wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana dalam surah Yunus, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang beriman dan bertakwa. Jadi siapapun bisa menjadi wali Allah. Gak perlu punya amalan khusus, gak perlu punya karomah, ya enggak. Karomah itu hanya bonus lah. Karena tidak setiap wali Allah Ta'ala itu punya karamah. Siapapun yang beriman bertakwa, ya wali Allah. Walaupun tidak dikenal, walaupun pakaiannya biasa seperti antum-antum, itu bisa jadi wali-wali Allah. Yang penting beriman dan bertakwa. Nah, berarti di sini menunjukkan apa? Menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau meyakini wali-wali Allah itu memiliki kriteria-kriteria khusus. Harus punya karomah. Kedudukannya itu sudah di atas syariah. Jadi nggak perlu lagi sholat. Nggak perlu lagi ini. Apalagi cenderung kadang-kadang mereka menganggap wali Allah itu orang yang aneh. Ya, mungkin ada orang yang kayak orang, mohon maaf ya, tidak waras. Oh, ini wali Allah ini. Nah, itu menyimpang. Ya, atau yang memiliki pakaian khusus, gamis panjang, sorbannya besar, tebal. Atau mereka menganggap wali Allah itu yang punya amalan khusus, wirid ini, wirid ini. Nah, itu menyimpang. Karena wali Allah itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya beriman dan bertakwa. Dan tentunya wali Allah Ta'ala yang paling mulia adalah Abu Bakar. Itu dari umat Nabi SAW. Sehingga siapapun menjadi wali Allah Ta'ala, gak ada yang lebih hebat dari Abu Bakar. Dari situ kita bisa tahu mana yang menyimpang. Demikian juga yang ke-11, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu membenarkan dengan keramat-keramat para wali yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi ketika ada karomah, kejadian yang luar biasa yang memang terjadi dari seorang wali,
Ahlus Sunnah wal Jamaah percaya dan membenarkan. Tapi syaratnya orang yang diberikan karomah itu istiqomah di atas akidah mereka dan keyakinan mereka dan ketakwaan mereka. Gak ada istilahnya orang dapat karomah terus kemudian saya gak usah sholat lagi. Gak ada. Lah mereka dapat karomah itu gara-gara itu. Dan karomah wali itu tidak didapatkan melalui latihan khusus. Ya, gak ada. Ya datang begitu saja ketika Allah menghendaki ini ditolong, diberi karomah. Dan itu tidak akan bisa diulang lagi gitu loh. Tidak akan bisa diulang lagi. Berarti kalau dia dapat dengan cara latihan-latihan, dengan cara misalnya puasa tertentu, terus dia meyakini bisa diulang-ulang, itu bukan karomah dari Allah. Bisa saja itu adalah dari jin. Dan yang punya bukan disebut wali. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, apabila kamu melihat orang itu bisa terbang di udara, jalan di atas air, lihat bagaimana amalannya. Sesuai Quran dan Sunnah enggak. Kalau enggak sesuai itu bukan wali, itu bukan karomah. Itu berarti dari jin. Jadi betul, Ahlu Sunnah mempercayai adanya karomah para wali. Tapi karomah itu apa? Wali itu siapa? Jangan sampai keliru dan bercampur istilah ini dengan dukun-dukun, ya enggak? Tukang sihir. Itu bukan karomah sedikit pun. Nah, ini adalah beberapa poin-poin penting yang terkait dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah dan akidah ataupun keyakinan mereka. Dari sini kita bisa kemudian menyimpulkan apabila ada yang menyimpang dari keyakinan-keyakinan ini, berarti dia tidak disebut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Apakah dia kemudian sesat 100%? Ya tergantung penyimpangan kan. Tergantung tingkat penyimpangan. Kadang-kadang penyimpangannya itu fatal, itu bisa saja mengeluarkan daripada Islam. Kalau penyimpangannya sedikit, ya mungkin ya masih bisa ditolerir. Di antara dan penyimpangan yang terjadi itu sebabnya tadi. Ada kalanya tafrid berlebih-lebihan, ifrat berlebih-lebihan, ada kalanya tafrid yaitu mengurang-ngurangin. Berarti yang tidak disebut menyimpang itu mana? Yang berjalan di atas jalur yang lurus, yang sesuai dengan Quran dan Sunnah menurut pemahaman salafus soleh. Itu yang nggak menyimpang. Tapi kalau dia berlebih-lebihan, atau ifrat, gulu, atau mengurang-urangi, tafrid atau taksir, maka disitulah akan muncul penyimpang. Seperti Khawarij. Khawarij. Kenapa mereka menyimpang? Karena mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar itu jatuh kepada kekafiran. Menganggap pelaku dosa besar itu kekal di dalam neraka. Sehingga mereka cenderung mudah mengkafirkan kaum muslimin. Cenderung mudah untuk mengajak orang keluar untuk menjatuhkan pemimpin yang sah. Itu Khawarij. Kenapa sebabnya? Ya sebabnya karena gulu berlebihan. Jadi banyak di antara mereka itu menyimpang karena berlebihan. Terlalu hati-hati berlebihan sehingga menyimpang. Juga karena mereka terkadang memahami nas itu secara tekstual. Seperti misalnya, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban adzima.
Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam khalidan fiha. Dia kekal di dalam neraka. Nah, ini secara teks kan kekal dalam neraka membunuh seorang muslim. Kan nggak ada yang kekal dalam neraka kecuali kafir. Oh, berarti yang ngebunuh itu jatuh kepada kekafiran. Nah, jadi dipahamnya secara tekstual. Dia tidak mempelajari, memahami nas-nas yang lainnya. Itu yang cenderung akan menjatuhkan kepada penyimpangan. Yang sama selain Khawarij juga Mu'tazilah. Nah, Mu'tazilah itu juga begitu. Mereka menganggap orang yang melakukan dosa besar itu, ya dia keluar dari Islam. Tapi dia tidak kafir. Tengah-tengah. Makanya dikenal dalam keyakinan Mu'tazilah itu al-manzilatu bainal manzilatain. Satu kedudukan di antara dua kedudukan. Kedudukan muslim, kedudukan kafir. Tengah-tengahnya. Kan nggak ada. Ya kalau nggak muslim ya kafir. Tapi mereka sama dengan Khawarij. Saking apa berlebihannya menganggap pelaku dosa besar itu masuk neraka kekal. Nah, kalau ahlu sunnah enggak kan? Ahlu sunnah bagaimana menyikapi orang yang melakukan dosa besar? Pelaku dosa besar itu masih disebut muslim. Ya kan? Tidak menjadi kafir. Atau disebut mukmin. Tapi imannya tentu nggak sempurna. Berarti mukmin yang nakisul iman. Imannya kurang. Atau muslim yang fasik. Itu pelaku dosa besar. Ya kan? Tidak keluar daripada Islam. Dan mereka Ahlussunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar ini kalau tidak bertobat kemudian meninggal, dikembalikan kepada kehendak Allah. Jika Allah berkehendak akan diampuni. Jika Allah berkehendak akan disiksa sesuai dengan dosanya. Tapi kemudian akan dimasukkan dalam surga selagi dia itu tidak melakukan kesyirikan dan kekufuran. Itu Ahlussunnah. Jadi Khawarij, Mu'tazilah menyimpang kenapa? Karena ghulu. Makanya digambarkan orang Khawarij itu membaca Quran tapi tidak melewati tenggorokan. Jadi nggak masuk dalam hati. Nah, yang berseberangan dengan itu adalah Murji'ah. Itu juga melakukan penyimpangan, menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menganggap pelaku dosa besar itu masih disebut mukmin dengan keimanan yang sempurna. Jadi intinya menurut Murji'ah ini, yang namanya orang yang melakukan dosa itu tidak mempengaruhi keimanannya. Nah ini nggak benar. Masa ya Abu Bakar dengan kita, dengan orang yang paling bermaksiat imannya dianggap sama? Kan nggak mungkin ya. Nah, itu Murji'ah. Jadi Murji'ah itu kenapa menyimpang? Karena gampang-gampangin. Nah, kalau tadi karena terlalu berlebihan. Jadi kalau yang tadi itu karena berlebih-lebihan. Makanya orang Khawarij itu menganggap sholat kita itu gak ada apa-apanya. Ya enggak? Bacaan Quran gak ada apa-apanya. Tapi ternyata mereka malah menyimpang jauh. Disinilah perlu moderat di dalam mengamalkan agama. Wasat, tidak berlebih-lebihan, tidak ngurang-ngurangin. Jadi di satu sisi yang berlebihan itu Khawarij dan Mu'tazilah, di sisi yang lain adalah Murji'ah yang ngurang-ngurangin. Kemudian ada lagi yang menyimpang dari Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan takdir. Di situ ada muncullah Qadariyah, ada muncul Jabariyah. Kalau Ahlussunnah wal Jamaah apa? Meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi itu karena takdir Allah. Masya Allahu kana. Apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah gak akan terjadi walaupun semua makhluk menghendaki. Itu keyakinan. Jadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa manusia juga punya
kehendak dan pilihan. Ya kan? Liman syaa minkum an yastaqim. Bagi siapa di antara kalian yang berkehendak untuk menempuh jalan yang lurus. Berarti manusia punya kehendak nggak? Punya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami semua nas yang ada secara komprehensif jadi satu. Nggak dipilih-pilih satu. Nah, tapi kemudian ada sebagian firqah, kelompok yang menyimpang gara-gara memahami sebagian nas meninggalkan sebagian yang lain. Muncullah yang namanya misalnya Qadariyah. Disebut Qadariyah itu bukan karena beriman kepada takdir, tapi justru karena menolak takdir. Jadi mereka meyakini bahwa takdir itu nggak ada. Artinya manusia itu punya kehendak yang sempurna. Apapun yang dia lakukan itu karena kehendaknya. Jadi kalau dia berbuat baik ya kehendaknya. Kalau dia berbuat dosa ya kehendaknya. Karena kalau dia berbuat dosa bukan karena kehendaknya terus kemudian disiksa oleh Allah, berarti kan Allah zalim. Dan Allah tidaklah zalim kepada hambanya. Mereka pahamnya begitu. Di sisi yang lain ada Jabariyah yang memahami takdir itu berlebih-lebihan. Kalau yang tadi ngurang-ngurangin, menolak takdir. Sedangkan Jabariyah justru malah kebalikannya, berlebih-lebihan memahami takdir. Jadi menganggap bahwasanya manusia itu gak punya pilihan gitu loh. Gak punya kehendak. Ibaratnya seperti daun yang jatuh dari pohon, diterbangkan oleh pohon kemana aja dia ngikut. Itu Jabariyah. Berarti mereka menafikan kehendak manusia. Nah, itu tentunya bertentangan dengan ayat tadi. Liman syaa minkum ayyastaqim. Dari sisi bahwa manusia itu berjalan mengikuti takdir Allah, benar. Tapi masalahnya mereka mengatakan manusia nggak punya pilihan. Itu yang salahnya, menyimpang. Jadi kalau bisa dibilang Qadariyah itu memahami berlebihan kehendak manusia. Menetapkan kehendak manusia dengan berlebihan. Sedangkan Jabariyah kebalikannya. Menetapkan takdir Allah dengan berlebihan. Sehingga menganggap manusia nggak punya pilihan. Sehingga menyimpanglah mereka ini dalam sisi takdir. Jadi penyimpangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tergantung apa yang dia ingkari. Terus ada lagi nanti yang namanya Jahmiyah. Yaitu kelompoknya Jahm bin Sofwan. Mereka ini menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah gara-gara apa, Pak? Mengingkari sifat-sifat Allah. Mengapa mereka mengingkari sifat Allah? Karena dengan akal. Kalau kita menetapkan sifat-sifat Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk dong. Kan nggak mungkin. Mungkin niatnya benar kan? Akhirnya diingkari lah. Dengan demikian mereka mengatakan Allah itu tidak maha mendengar, tidak maha melihat, tidak maha ini. Terus bagaimana dengan ayat-ayat itu? Wa huwas samiul basir. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha melihat. Oh, itu hanya ayat. Hanya nama. Nama yang tidak mengandung sifat. Jadi Allah itu memiliki nama Basir, maha melihat. Tapi bila basar, tapi tidak punya penglihatan. Sami' memiliki nama Sami yang maha mendengar. Tapi bila sam'in, tanpa ada pendengaran. Dengan itulah kelompok tadi Jahmiyah itu mengingkari sifat-sifat Allah Ta'ala, mentaktilkan. Ada lagi yang menyimpang gara-gara apa tadi? Berkaitan dengan nama dan sifat Allah. Tidak mau menetapkan nama dan sifat itu dengan hakiki. Karena takut menyerupakannya dengan makhluk. Sehingga mereka hanya mengimani menetapkan sebagian sifat tapi menolak sebagian yang lain. Gara-gara apa? Akal. Nah, kalau dalam masalah sifat ini penyimpangannya kebanyakan karena mendahulukan akal.
Padahal kan yang namanya akidah, apalagi perkara yang goib itu Pak, itu kan rujukannya Quran dan Sunnah. Jadi di situ akal itu hanya fungsinya untuk memahami Quran dan Sunnah, bukan untuk menolak Quran dan Sunnah. Jadi karena akal mereka, kalau kita menetapkan sifat ini, berarti kayak makhluk dong Allah. Kalau menetapkan sifat ini, kayak makhluk dong. Oke, berarti kita tetapkan hanya sifat ini aja. Makanya sebagian ada yang menetapkan hanya 7 sifat, yaitu Asy'ariyah. Atau 20 sifat, yaitu Maturidiyah. Jadi nggak mau menetapkan semua sifat gara-gara takut menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Nah, sekarang kalau mereka hanya menetapkan, oh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat hidup, iya. Kenapa kok kalian menetapkan Allah punya sifat hidup sedangkan kalian tidak menetapkan Allah punya sifat yang lain, misalkan? Oh, takutnya menyerupakan Allah dengan makhluk lah. Sama saja kalau kita menetapkan Allah punya sifat hidup, berarti sama juga manusia punya sifat hidup. Yo beda. Sifat hidup Allah Ta'ala ini beda dengan makhluk. Karena sifat hidup Allah Ta'ala ini maha sempurna. Tidak didahului dengan ketidakadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan. Azali dan abadi. Ya udah kalau begitu, sifat yang lain juga samakan dengan itu. Jadi Allah memiliki sifat ini tapi tidak seperti sifat manusia. Nah, udah masuk ya? Nah, baik, kita sudahi dulu, nanti kita lanjutkan dengan pembahasan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal. Kita lanjutkan kembali, yaitu masih mempelajari hal yang terkait dengan kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Penyimpangan yang terjadi bisa terkait dengan masalah yang terjadi kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga di antara kelompok itu muncullah Rafidhah, yaitu Syiah. Di mana mereka itu menyesatkan para sahabat, bahkan ada yang mengkafirkan sahabat. Jadi Rafidhah itu disebut Rafidhah karena mereka rafadha yarfudu, menolak. Menolak siapa? Menolak Ali Zainal Abidin, yang beliau itu tidak mau menyesatkan sahabat yang senior. Akhirnya mereka nyempal. Akhirnya mereka disebut Rafidhah karena menolak Ali Zainal Abidin yang juga cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dipaksa untuk mengkafirkan, menyesatkan sahabat-sahabat yang lain. Beliau menolak. Nah, dari kelompok beliau inilah kemudian nyempal dan disebut Rafidhah. Nah, muncullah Syiah, Ismailiyah, Isna Asyariyah, Ja'fariyah dan macam-macam. Jadi dulu awalnya itu seperti gerakan politik gitu ya. Jadi ketika terjadi fitnah di antara sahabat, terbunuhnya Utsman mulainya kan, radhiyallahu anhu, sehingga sebagian sahabat menuntut supaya pembunuh Utsman ini diadili, ditangkap. Sedangkan Ali radhiyallahu anhu tidak mampu karena kondisi sedang tidak kondusif ya kan. Akhirnya terjadilah tadi perang, misalnya perang Jamal, yang satu pihak itu dipimpin Aisyah radhiyallahu anha ikut, kemudian Abdullah bin Zubair dan sebagainya. Di sisi yang lain dipimpin oleh Ali. Terjadilah fitnah di antara sahabat yang kita tidak perlu ikut campur sampai mendalam ya kan, untuk mencari siapa yang benar siapa yang salah. Dan itu dimanfaatkan oleh Ka'ab. Nah, dari sebagian sahabat, sebagian orang ini kan ada yang membela Ali radhiyallahu
muncullah golongan pembela Ali. Tapi ketika anak keturunan beliau seperti Ali Zainal Abidin ini tidak mau menyesatkan sahabat, mereka ini menyempal. Nah, ketika nyempal dari kelompok pembela Ali, muncullah Rafidhah. Dan di antara keyakinan mereka, Rafidhah itu mengkafirkan para sahabat. Kecuali hanya sebagian sedikit. Bahkan di antara mereka yang gulu itu sampai menuhankan Ali radhiyallahu anhu. Itu yang disebut dengan Sabaiyah. Tapi ada yang ya sedikit penyimpangan seperti tadi Zaidiyah. Itu banyak di Yaman. Mereka tidak mengkafirkan sahabat. Mereka tidak mengatakan Ali lebih berhak jadi khalifah. Tetapi mereka mengatakan Ali lebih utama dari Utsman. Nah, itu juga tidak sesuai dengan Ahlus Sunnah. Tapi masih mending lah. Itu disebut Zaidiyah. Jadi kelompok Rafidhah itu juga ada tingkatan-tingkatannya. Zaidiyah ini tidak termasuk Rafidhah. Karena lebih dekat kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada dari golongan yang membela Ali ini, ketika perang Siffin terjadi kan, akhirnya kan kedua pihak sepakat mau damai kan. Ali setuju, oke. Kita berhukum kepada kitabullah. Ada yang dari kelompok Ali ini nggak setuju, menganggap Ali radhiyallahu anhu menyimpang dari kebenaran karena setuju dengan tahkim. Akhirnya nyempal. Muncullah kelompok Khawarij. Jadi Khawarij itu awalnya adalah sempalan dari para pembelanya Ali radhiyallahu anhu dari pasukannya. Jadi zaman Nabi sudah ada orangnya, Dzul Khuwaisirah, yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi ghanimah dianggap tidak adil. Beliau marah, kalau saya nggak adil siapa lagi yang adil? Jadi Khawarij juga ada fitnah mereka mengkafirkan sahabat termasuk Ali. Kenapa Ali dikafirkan? Selain mereka juga punya kesesatan dari sisi orang yang melakukan dosa besar itu kafir, mereka juga mengkafirkan sebagian sahabat. Kenapa? Karena Ali radhiyallahu anhu setuju dengan tahkim, yaitu berhukum kepada kitabullah untuk menyelesaikan perselisihan di antara kaum muslimin. Kemudian ada lagi penyimpangannya yang terjadi dari sisi ibadah amali, yaitu diantaranya kelompok-kelompok sufi tarekat dengan berbagai macam namanya. Ada yang membuat zikir-zikir yang tidak sesuai sunnah. Ada yang melakukan ibadah puasa terus menerus mungkin. Ada yang melakukan ibadah seperti ini. Jadi penyimpangannya dari sisi berlebihan dalam melakukan ibadah. Muncullah kelompok-kelompok tadi sufi. Dari semua kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, yang paling pertama muncul ya tadi Khawarij. Ya, yaitu pertama firqah yang muncul di dalam Islam. Firqah yang menyimpang. Tadi sebabnya tadi, yaitu ketika Ali radhiyallahu anhu menjadi khalifah, ya setelah perang Siffin, beliau setuju dengan tahkim, yaitu berhukum dengan kitabullah supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, mereka ini nyempal menganggap Ali lemah, ngalah. Padahal beliaulah yang sebenarnya punya power, hak, karena beliau sebagai khalifah. Nah, itu pertama kali yang nyempal itu. Jadi bisa dibilang bahwa penyimpangan yang terjadi terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu bisa dalam satu perkara tertentu, bisa juga dalam banyak perkara, bisa juga sebabnya kenapa? Karena mengedepankan akal, karena mereka juga yang masuk Islam itu kadang masuk Islam itu sudah punya bawaan, yaitu ilmu kalam, ilmu falsafah yang diambil dari
keyakinan-keyakinan di luar Islam seperti Yunani dan sebagainya. Jadi mengedepankan apa? Akal. Bisa juga firqah yang menyimpang itu tadi itu awalnya mereka adalah perbedaan pandangan politik ketika terjadi perselisihan. Bisa juga yang menyimpang itu kenapa? Karena pertama kali memang ada orang yang pura-pura masuk Islam, menghancurkan Islam dari dalam. Nah, seperti Syiah tadi kan, Abdullah bin Sabah yang orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Jadi banyak hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Dan tentunya penyimpangan-penyimpangan itu tidaklah dalam satu tingkatan ya. Ada sebagian penyimpangan itu kemudian sampai mengkafirkan, ada yang tidak sampai mengkafirkan. Allahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu saja yang kita pelajari tentang akidah. Apa itu akidah? Ahlus sunnah, apa itu ahlus sunnah wal jamaah, apa itu? Kemudian pokok-pokok akidah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian apa saja kelompok-kelompok yang menyimpang dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena masih ada waktu, kita buka untuk tanya jawab. Ya silahkan. Kita berharap banyak yang partisipasi dalam pertanyaan. Ya, enggak salah. Ya, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, mau nanya bahwa takdir manusia itu kan sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Kemudian masalah kelak kita di hari akhir, kita itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masuk surga atau nerakanya gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Pasrah sepenuhnya gitu. Baik. Berkaitan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah, berkaitan dengan takdir, tadi sudah disebutkan bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah meyakini segala sesuatu yang terjadi akan terjadi sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Termasuk bagaimana nanti manusia di akhirat. Apakah dia menjadi penghuni surga atau penghuni neraka, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Tapi apakah berarti kita tidak punya pilihan, tidak punya kehendak, tidak perlu berusaha? Tidak. Dengan menyerah kepada takdir saja, terserah Allah? Enggak. Ketika Nabi SAW mengatakan itu kepada para sahabat, sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, afana daul amal, kalau gitu kita tinggalin aja amal. Kita bersandar aja kepada apa yang sudah ditakdirkan." Nabi mengatakan tidak. I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Tidak, beramallah, berusahalah. Karena setiap orang itu dimudahkan menuju takdirnya. Sehingga kalau kita bersandar kepada takdir dengan tidak berusaha, itu salah. Di satu sisi apa? Seolah-olah kita sudah tahu takdir kita. Padahal kita nggak tahu. Ya kan? Kemudian apa yang disangka orang, jangan-jangan takdirnya jelek. Oh, ternyata kebalikannya bagus. Berarti prediksi orang bisa salah. Jadi karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita, maka kita tetap disuruh berusaha, berdoa, tawakal. Dan kalau takdirnya baik, seperti hadis tadi, setiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Jadi ketika orang itu dimudahkan untuk beramal, beribadah, bertakwa, itu bisa saja tanda
dia dimudahkan menuju takdir yang baik. Gitu. Contoh, kita mau pergi ke satu tempat, ada dua jalan. Yang satu jalannya bagus, lurus, terang, aman. Yang satu jalannya jelek, bahaya, rusak, gak aman. Ada gak orang yang kemudian mikir, dah saya milih jalan yang jelek aja, mungkin ini takdirnya. Orang yang berakal tidak akan berpikir begitu. Pasti dia akan milih yang baik. Seperti itulah. Bahwa manusia itu punya pilihan, punya kehendak. Jadi tidak boleh lantas kemudian percaya kepada takdir itu, dia kemudian meninggalkan ikhtiar. Nah, siapa tahu dia memilih takdir yang baik ternyata sesuai dengan takdirnya. Ya kan? Kan? Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang dimudahkan menuju takdirnya. Nah, siapa tahu juga kebalikannya, kalau dia milih nggak mau usaha, udah pasrah aja, terus dia maksiat, dia nggak mau sholat. Siapa tahu memang takdirnya seperti itu, jelek, kan? Nah, seperti itu. Jadi itulah hikmahnya kenapa kita tidak tahu takdir, walaupun kita meyakini, supaya kita masih punya harapan, masih punya ikhtiar, pilihan. Kayak anak sekolah mau ngadepin ujian. Kalau dia sudah tahu misalnya nggak bakalan lulus, pasti malas belajar. Bahkan ketika dia tahu bahkan bahwa dia bakalan lulus pakai nilainya bagus, tetap aja dia nggak mau belajar, nggak mau usaha. Ya kan, kalau takdirnya nggak lulus, ngapain saya belajar? Buang-buang tenaga. Kalau lulus, ngapain saya juga belajar? Orang sudah lulus juga, rugi saya. Santai aja kan? Begitulah. Itulah hikmahnya kenapa kita tidak tahu takdir, walaupun kita meyakini takdir itu ada dan semuanya sudah ditetapkan, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi. Jadi dari situ kelompok yang menyimpang apa? Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah itu mengingkari takdir, Jabariyah itu mengingkari kalau manusia punya pilihan. Ya, silahkan. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi kan Ustadz ngomong setiap nabi itu kan agamanya Islam ya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Apakah dari nabi pertama sampai nabi akhir itu ajarannya sama? Itu kan Islam itu kan dasarnya dari 5 pondasi itu kan, ada syahadat, sholat, puasa dan lain-lain. Itu gimana Ustadz? Kadang-kadang saya juga itu ditanyain sama anak saya nggak bisa jawab itu. Jadi apakah yang dulu itu sholatnya bagaimana, itu gimana gitu Ustadz? Jazakallahu khair. Baik, baca. Baik. Islam itu ada 2. Ada Islam yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Islam yang sifatnya umum adalah agama yang dipeluk oleh setiap nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang didakwahkan mereka dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah istislam, berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan kecintaan dan pengagungan, dengan melaksanakan setiap perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, terutama perintah mentauhidkan Allah Ta'ala, tidak melakukan kesyirikan. Itu Islam yang bersifat umum. Sehingga dengan demikian setiap nabi dan rasul agamanya Islam. Setiap nabi dan rasul menyeru kepada Islam. Setiap pengikut nabi dan rasul di zamannya, mereka adalah muslim. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi ataupun Nasrani, walaupun pengikut Yahudi Nasrani mengklaim Ibrahim bagian dari mereka. Walakin kana hanifan muslima, tapi beliau adalah yang beragama hanif, lurus dan muslim. Wa makana minal musyrikin,
Beliau tidak termasuk orang yang musyrik. Semua nabi begitu. Kemudian Islam yang khusus, yaitu yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang beliau bawa ini memansuhkan ajaran-ajaran Islam sebelumnya, yaitu ajaran-ajaran cabangnya, bukan pokok dan pondasinya. Kalau pokok dan pondasinya tadi mentauhidkan Allah, setiap nabi dan rasul menyeru itu, dan itu tidak akan pernah berubah. Ani'budullaha malakum min ilahin ghairu. Sembahlah oleh kalian Allah. Aku tidak mengenal ada ilah yang lain bagi kalian selain Allah. Tetapi kalau itu ajaran seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tentu berbeda ajaran-ajarannya dulu. Walaupun sebagian ajaran dulu masih ada yang berterusan sampai sekarang, seperti haji, itu sejak zaman dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ya kan? Jadi Islam yang khusus yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghapuskan Islam sebelumnya, sehingga orang yang mengaku mengikuti Nabi Musa alaihissalam tidak akan diterima Islamnya setelah itu, kecuali dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang mengaku mengikuti Nabi Isa alaihissalam tidak lagi disebut Muslim, kecuali dia mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau mereka bilang saya mengikuti Nabi Musa, saya nggak melakukan kesyirikan, saya mengikuti Nabi Isa, saya nggak menganggap beliau anak Tuhan, saya tetap mentauhidkan Allah, tapi saya ibadahnya sesuai dengan Nabi Isa, Nabi Musa, itu tidak disebut lagi Muslim. Karena ajaran Islam yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memansuhkan, menghapuskan Islam sebelumnya. Sehingga untuk sekarang yang diterima hanya Islam itu saja. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Islam yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga inna dina indallahil Islam, ya hanya itu aja. Paham ya? Jadi ajaran pokoknya sama, tapi syariatnya beda-beda. Likulli ummatin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat kami jadikan syariat yang berbeda-beda dan cara beribadah yang berbeda. Kalau dulu di zaman ahli kitab mungkin yang namanya lemak diharamkan, di dalam syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam lemak dihalalkan. Wah, kalau diharamkan, wah, nggak seru lah kita makan bakso nggak ada gajinya. Itu yang bikin gurihnya kan. Dulu diharamkan. Itu ya contohnya. Allahu a'lam. Silakan, ada lagi. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak Ustadz, saya mau nanya terkait hadis 73 golongan, 1 masuk surga dan 72 masuk neraka. Itu 72 masuk neraka itu apakah sama dengan kafir atau seperti melakukan dosa besar? Karena kebetulan di tempat saya ya ada sebuah pesantren ya, jadi hampir-hampir sama seperti Khawarij ya. Jadi dia belajar masalah tauhidnya itu dan masalah hadis itu mengikuti Imam Bukhari, tapi kalau bicara masalah pemerintahan itu keras Pak Ustadz. Jadi seperti kalau dia tidak berhukum dengan ajaran agama Islam dia kafir gitu, seperti itu. Jadi ekstrimnya seperti itu. Ada juga yang sebuah hadis ya, jadi Khawarij itu seperti anjingnya neraka ya, anjingnya neraka. Apakah itu memang mereka itu seperti golongan kafir atau seperti mereka melakukan dosa-dosa besar? Mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dalam hadis wasataftariku ummati ala salasin wasabaina firqah atau milah. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ya kan? Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Apa penafsiran
ulama berkaitan dengan ini, semuanya dalam neraka kecuali satu. Mereka tidak mengatakan mereka dalam neraka itu semuanya artinya mereka kafir. Enggak. Kan yang masuk neraka belum tentu kafir. Ya kan? Orang yang masuk neraka bisa saja disiksa dalam neraka sesuai dengan penyimpangan kesesatannya, yang ujung-ujungnya mereka masih masuk surga. Oleh karena itulah firqah 72 golongan ini yang masuk neraka ini tidak semuanya dalam tingkatan yang sama. Tidak semuanya dalam tingkatan yang sama. Jadi ada yang mengeluarkan mereka dari Islam seperti Syiah, Rafidhah, ya, ada ya. Sebagian ulama menganggap mereka kufur. Ya, ada juga yang tidak dianggap mereka menyimpang dengan sesat seperti mungkin Asy'ariyah, ya kan, dengan tingkatan yang berbeda-beda. Harus bagaimana dengan Khawarij, juga macam-macam tingkatannya. Tapi Khawarij dalam hadis itu termasuk anjing neraka, itu tidak mesti menunjukkan mereka itu kemudian kekal di dalam neraka atau mereka itu kufur. Karena di zaman Ali radhiyallahu anhu, ketika beliau memerangi kelompok Khawarij, jadi beliau itu memerangi mereka itu menganggap mereka masih muslim, sehingga kalau mereka lari nggak dikejar, nggak ditangkap. Kemudian harta benda mereka tidak dijadikan sebagai barang rampasan perang seperti berperang dengan orang kafir, enggak. Jadi mereka masih diperlakukan oleh Ali radhiyallahu anhu sebagai orang yang muslim, gitu kan. Jadi penyimpangan itu bermacam-macam. Jadi ketika dikatakan 73 golongan masuk neraka, itu maksudnya mereka itu disiksa sesuai dengan penyimpangan mereka. Ya, ada juga yang penyimpangannya fatal bisa kafir, ya kekal. Ada yang enggak kayak gitu. Ya. Jadi tergantung, ya. Allahu a'lam bishawab. Paham ya di sini ya? Jadi bukan berarti belum tentu kekal, belum tentu enggak kekal, tergantung penyimpangannya. Kan Nabi hanya mengatakan kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya di dalam neraka kecuali satu. Di dalam neraka ini kata ulama tergantung penyimpangan mereka. Ya, ada yang sudah jatuh kepada kekufuran, ya penyimpangannya itu fatal, berarti kekal dalam neraka. Ada yang mungkin tidak. Nah, kalau yang tadi Khawarij itu memang banyak sekali hadis yang menunjukkan penyimpangan kesesatan mereka, ya kan. Termasuk mereka keluar dari agama seperti apa? Anak panah melesat. Tapi apakah mereka jatuh kepada kekafiran? Dilihat juga penyimpangan. Karena kan Khawarij juga memiliki banyak firqah kan. Ada Haruriyah, ada Azarikoh, ada Ibadiyah, macam-macam, ya kan. Dan setiap firqah itu punya ciri khas keyakinan beda-beda kadang, ya kan. Tapi kalau di zaman Ali, beliau pernah memerangi Khawarij itu tidak menganggap mereka kafir. Makanya mereka tidak, kalau lari tidak ditahan, harta rampasan mereka tidak diambil dan sebagainya. Nah, itu menunjukkan mereka ya udah biarin aja, seperti orang nakal lari kabur silahkan gitu. Yang penting tidak membuat kekacauan gitu. Kayak gitu aja. Tapi ada juga yang kemudian firqah-firqah itu bisa dikafirkan oleh ulama, misalnya Syiah, Rafidhah itu kan parah, ya kan. Karena mereka mengkafirkan para sahabat. Nah, demikian juga Khawarij itu ada juga yang mungkin mengkafirkan Ali, ada juga yang enggak, kayak gitu, macam-macam. Jadi tergantung penyimpangannya. Makanya setiap penyimpangan itu nanti ada firqah-firqahnya lagi, nyempal lagi kayak gitu. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Maaf Ustaz, mau nanya terkait takdir. Ya, takdir itu bisa berubah apa enggak, Ustaz? Kan ada hadis yang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau menjalin silaturahmi akan memperpanjang umur. Nah itu bagaimana terkait dengan takdir? Baik. Apa bertabrakan atau enggak? Jadi pertanyaan, apakah takdir bisa berubah?
Sedangkan di sana ada beberapa nas yang menunjukkan itu, diantaranya la yaruddul qadar illa doa, ya kan? Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Kemudian barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, hendaklah menyambung silaturahim. Itu kan secara tekstualnya kan menunjukkan takdir bisa berubah. Apakah seperti itu? Nah, sebagian ulama ada yang memahaminya, ya bisa berubah. Tapi perubahan itu yang ada di catatannya para malaikat, bukan yang ada di Lauhil Mahfuz. Kalau di Lauhil Mahfuz sudah final. Cuman proses perubahan itu ada tertulis. Misalnya di Lauhil Mahfuz, pertama orang itu ditakdirkan umur 30 tahun. Dia silaturahim, tambah jadi 40. Oh, kemudian dia berdoa jadi 50 misalnya kan. Itu semua prosesnya itu udah ada. Finalnya juga udah ada di Lauhil Mahfuz. Cuman yang di catatan malaikat itu yang berubah. Karena malaikat kan nggak tahu. Nggak tahu perkara yang gaib semuanya kan. Sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala beritahukan, malaikat fulan itu berdoa tambahin umurnya. Padahal di Lauhil Mahfuz sudah final. Terus ada yang mengatakan enggak, sebenarnya yang di catatan itu enggak berubah, tapi diberkahi. Jadi ditambahkan umur itu artinya ditambah keberkahannya. Allahu alam, ya. Tapi yang penting yang kita pahami adalah bahwasanya secara tekstualnya, kalau kita pengen umurnya panjang, rezekinya lapang, silaturahim, gitu aja kan? Apakah itu memang benar-benar secara ini ditambahkan di Lauhul Mahfuz, atau kalau enggak ataupun diberkahikan, yang penting kita melakukan sesuai dengan yang diperintahkan dalam hadis. Sedangkan yang tadi itu detailnya gimana, maksudnya ditambah, itu Allahu a'lam. Karena setiap ulama kan beristihad kan. Ya. Paham ya Pak? Berarti kita posisinya menolak enggak kalau doa itu bisa menolak takdir? Ya enggak menolak, terima orang itu hadis. Ya enggak. Dengan begitu kita berdoa enggak Pak? Ya berdoa. Biar apa? Takdir kita lebih baik. Itu aja. Adapun rinciannya gimana? Udah itu Allahu a'lam. Ada lagi? Cukup? Enggak ada lagi. Baik. Kalau cukup Ustaz. Ya. Karena memang waktu. Jadi cukup sekian dari ini. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini merupakan suatu menambah ilmu kewawasan kita, mudah-mudahan semakin sempurna dalam hal kita beda. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.